Masa jenenge kerucut seneng karo Gatot Kaca ya. Senenge koclok. Kocel dan koclok. Oke, halo teman-teman semuanya, pemirsa, penonton YouTube channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya bertandang ke rumah Mas Seno, Kidalang Seno Nugroho yang cukup kondang di Indonesia maupun di mancanegara. Kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Kucil Birowo juga, wartawan dari Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Monggo Mas Kucil dibuka ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Oke, Santai saja. santai saja. Mas Seno, Nggih. sejak terjadi COVID ini kan semua berimbas pada lintas profesi ya, termasuk dunia pedalangan, karawitan dan kesenian-kesenian yang lain. Nah, Mas Seno kan menemukan format dampak dari COVID, akhirnya muncul kreativitas bikin wayang klimen. Bisa diceritakan, Mas? Wayang klimen itu munculnya kayak apa? Sebetulnya itu terinspirasi ketika 2013 saya membawa grup saya 7 orang ke Buenos Aires dan harus nabuh gamelan komplit itu satu personil itu sampai nabuh 3 instrumen karena memang terbatasnya orang. Lalu di sana kita berhasil mendalang lah dengan 7 personil itu. Lah dilalah pas pandemi kemarin saya kok teringat loh, kenapa saya nggak menggunakan wayang seperti itu dengan jarak yang ditentukan oleh protokol pemerintah kesehatan ya. Termasuk durasinya juga? Durasinya 2 jam saja. Lalu mungkin Mas Kucil waktu itu juga terlibat pas kita mengumpulkan donasi itu ya. Nah itu wayang klimen pertama kali kolaborasi dengan Nasirun ya, kolaborasi dengan Nasirun. Saya coba 4 hari itu kita bisa membantu teman-teman seniman. Lalu akhirnya saya terpikirkan lagi untuk membuat wayang klimen lagi karena saya juga memikirkan nasib anak buah ya. Karena di bawah saya itu selain pengrawit, kru semua itu saya jumlah sekitar 60-an 60 orang itu, padahal mereka menggantungkan rezeki dari saya ketika pentas. Dan ini pentas pementasan saya banyak sekali yang lockdown dan dibatalkan ya. Sampai yang sudah dibatalkan sudah sampai bulan apa? Yang sudah pasti? Yang sudah pasti Juni ini habis. Juni ini saya sebulan hanya libur 4 hari Mas. Waktu itu semua batal. Ya piye le mbayangke nek libur patang dino itu lumayan lah. Tapi anu ya ditebus pendapatan format wayangan klimen itu ya Juni terus. Alhamdulillah itu ketika saya menawarkan wayang klimen bisa dibeli, dan sampai sekarang Juni ini kita ada jadwal pentas 26 kali wayang klimen. Itu formatnya kita dibeli, jadi kita pentas lewat streaming lalu ditanggap oleh si penanggap, bisa dari Jakarta, bisa dari luar negeri dengan harga yang miring. Tapi alhamdulillah ada tambahan-tambahan saweran-saweran minum lagu itu. Akhirnya itu anu ya, hampir mendekati kan tanggapan biasa. Ya enggak. Ya tapi anu ya, itu satu fenomena ya. Fenomena yang pentas live streaming tapi ada yang nanggap itu kan suatu yang fenomena kan. Tapi sistem saya kan Mas, klimen ini saya kumpulkan hasilnya. Akhir bulan nanti baru saya bagi ke semua kru saya. Saya berharap setiap kru itu mendapat gaji pokok seperti pegawai itu loh, bisa mencukupi 1 bulan. 1 bulan. Anu ya, sistem manajemennya. Bisa muncul 1 bulan. Dilarang ini sudah mendekati kesampaian apa yang saya cita-citakan itu. Karena ya kegigihan konco-konco, tidak jenuh. Kita istilahnya saben bengi kudu cucul bensin jarak dari Cangkringan ke sini. Terus kan gotong royong terus gitu. Padahal ning omah owo-owo. Mas, itu nek secara pertunjukan perform jenengan itu kan kalau yang sama itu kan ada ikatan emosional ya dengan penonton itu. Sangat kuat, bahkan saya melihat sangat kuat. Nah, dengan ada lewat online ini live streaming itu bagaimana menjalin
hubungan emosional dengan penonton? Kita biasanya Mas, kita mensiasatinya dengan pengrawit. Ya, dengan pengrawit tidak. Ya. Kalau dengan penonton kan Wayang Slimen ini tidak ada penonton, hanya kru semua. Ya, tapi kita membangun antara membangun emosionalnya dengan pengrawit. Kadang-kadang wayang kan jarang direspon oleh pengrawit kan. Tapi ini saya anjurkan untuk merespon dalang. Jadi kaya suasana hidup jadi. Kaya kalau penjenengan ate persani wayang golek Purwa Bandung ya. Itu kan mesti pengrawit itu sing nyempalui itu. Nah, seperti itu. Tersampaan lah itu ya. Jadi ketika ger gitu ya sing guyu ya pengrawit tapi kelihatan gayeng. Cuman respon penonton di online ini yang belum lewat komentar ya. Komentar itu. Iya. Penggemar jenengan ini kan selain masyarakat Indonesia, orang tua. Nah, ini kan fenomena yang menarik kan juga anak muda, bahkan juga dari luar negeri. Itu gimana Mas? Sampai sejauh ini hubungan komunikasi jenengan dengan jenengan bagaimana itu? Para penonton penggemar ini. Itu malah justru sesuatu yang aneh ya Mas. Kalau dengan saya malah jarang. Tapi ketika saya memegang toko Bagong, misalnya saya vlog, vlog di YouTube saya pegang toko Bagong ini. Ini banyak sekali yang nonton, yang muncul itu ya. Karena mereka bukan dengan saya, tapi dengan Bagongnya. Bagongnya itu ya. Iso kowe gawe lakon Bagong kembar telu bareng ya. Bagong saiki wis lakone akeh banget karena itu dari saya semua. Itu berarti termasuk ya. Kreativitas tafsirmu dhewe ya. Iya. Ya, Slimen ini juga saya sesuaikan dengan permintaan penanggap. Misalnya seperti kemarin ada produk yang meminta untuk wayang Slimen dan produk itu sebuah obat-obatan gitu ya. Nah, itu ya saya membuat cerita Bagong Loro. Gitu. Konteksnya disambungkan ini. Iya. Artinya ya kompromi dan menyesuaikan menyesuaikan dari pihak-pihak yang sing nanggap ya. Permintaan dari si penanggap. Jadi prinsipnya ini nek simbah-simbah mbiyen ini dalang ora kewan lakon ini ya. Iya, ya kadang kalau ming simpel aku kemarin buat tapi memang malah justru menarik. Ketika depannya saya buat Bagong Loro, terus habis itu goro-goro karena permintaan lagu banyak sekali sampai 2 jam itu sudah habis. Nah, ini aku ngomong lakon piye padahal durasi saya hanya 1 jam, 2 jam. Terus saya tanya sama itu sinden. Aku jane lek loro iku berarti apa to? Diomongke produk yang nanggap itu. Jane tambane Bagong gampang niku Pak, niki lho. Oh ya wis bubar. Sing nanggap yo seneng. Tapi dalam ora kewan lakon. Mas, jenengan kok begitu sangat dengan tokoh Bagong itu sebenarnya gimana loh Mas? Di mata jenengan itu tokoh Bagong itu gimana? Mungkin sebetulnya tokoh Bagong itu kan sudah diangkat dulu. Saya tidak akan menghilangkan tokoh Bagong dulu. Sebelum saya itu kan yang paling populer Suwargi Pak Adi Sugito. Itu tokoh Bagongnya juga bagus. Kuat anunya ya. Tapi saya mengkontekskan Bagong itu dengan anak muda sekarang. Menurut saya bangun dengan anak muda. Makanya sekarang ketika orang Jogja ini dengan ketua pemuda Karangkandel siapa? Bagong. Ya untuk itu simbolkan anak muda. Anak muda ya. Akhirnya ada beberapa yang mengatakan bahwa fenomena yang baru lagi Mas, ketika saya dulu belum pandemi ya. Itu ketika saya main di Jogja malam minggu, itu anak muda Temanggung Wonosobo naik motor sampai ke sini. Nah, itu sebuah mungkin keberhasilan saya membuat Bagong itu. Makanya saya terus buat cerita Bagong bangun desa, Bagong kembar telu, Bagong takon bobo itu benar nggak ada ya. Iya. Bahkan kalau saya di balik di daerah Jawa Timur itu ada yang nyeleneh, pokoknya gelem lah neng Pak Sino kudu ngelakoke Bagong bangun gedung kesenian, padahal di situ kesenian kesenian. Namanya bukan, kalau dalang itu seperti seorang sutradara harus mampu cari lakon. Ya wis tak tarik di situ. Ya, apa namanya istilahnya sanggit tuh ya. Sanggit ya. Nah itu Bagong itu menurut saya perdalam ya Mas. Jadi gimana tokoh yang menurut Anda itu yang berani, yang brutal, tapi konsekuen atau yang gimana? Simbol rakyat yang bisa mewakili. Yang sesuai konteks anak muda sekarang.
dulu dalang dahulu seperti seangkatan bapak saya Pak Timbul itu menonjolkan tokoh ponakan itu selalu Petro dari simbah-simbah itu. Saya kan dulu berpikir kenapa nggak Gareng, kenapa nggak Bagong. Lalu saya mencoba mengangkat Bagong itu simbol sebuah keberanian anak muda. Ini nek nyuwara sak-sake. Ini dalam konteks benar. Bagong selalu saya wani lah, Bagong itu sapa-sapa wani. Ketika saya pernah bertanya pada sapa jenenge salah satu penonton nggih, ya di situ, kenapa Pak? Jenengan ki nang ndi melu aku terus ngetut padahal omahe adoh. Karena Mas, hanya satu tokoh Bagong sing mewakili suara kita. Jadi ketika Bagong unek-unekke Baladewa, Bagong unekke Baladewa dengan kalimat kowe ora sembodo zaman biyen pilihan iki janjeni apa? Nek saiki barang dadi ndi? Telek. Nah, itu suara Bagong, suara masyarakat. Konteksnya nyambung. Ora sembodo zaman kowe iki janjeni apa? Kene arep aspal bar gawe BC umum. Saiki aku nek anu isin ndodok neng kali. Ndi realisasi to? Misalnya unek-unekke Baladewa seperti itu, unek-unekke Kresna seperti itu, ya itu mungkin itu menjadi sebuah suara hati masyarakat gitu loh. Dan jenengan kelihatan sekali penghayatannya ketika pegang Bagong itu kayak betul-betul hatinya Bagong betul itu nyambung. Lah itu saya buat Bagong sampai 9 kali loh Mas. Oh iya. 9 kali itu yang terakhir ini yang pas dengan karakter ya saya anggap pas. Pertama, kedua sampai tak jejer itu songo. Yang terakhir ini yang pas. Ya ini yang saya pakai. Itu dari segi karakter dari iku iso anu ya akrab dengan wayang. Jadi karakter banget ana tak suarake kok ora pas ya. Kok sangkeme kekamban mesti saya cari itu. Padahal kowe tokoh wayang sing tok anu ki Sena, anu apa Bima ya. Apa? Nek sing tok idolakan ya sesuai dengan nama saya toh. Mosok jenenge Krojo seneng karo Gatot Kaca ya. Senenge Koclok. Kocel dan Koclok.